Perkenalkan, saya Intan Novita Anggreni dari PGSD 001 PG Prajapatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman observasi sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang pertama yaitu perkembangan fisiologis. Dalam perkembangan fisiologis, kita akan mengobservasi tentang bentuk fisik dari siswa. Yang pertama ada pertumbuhan tinggi badan peserta didik, yang kedua berat badan siswa, yang ketiga kerapian rambut, yang keempat kelincahan siswa, yang kelima kebersihan gigi, yang keenam kebersihan kuku, 7 terampil menggunakan tangan kanan dan kiri, 8 menggunakan alat tulis dengan benar, 9 pendengaran siswa, dan yang ke-10 adalah penglihatan siswa. Selanjutnya yaitu perkembangan psikologis bagian kognitif. Di sini kita akan mengobservasi tentang kemampuan kognitif siswa. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menyelesaikan tugas secara kelompok. Yang kedua, peserta didik berpartisipasi aktif dalam kelompok. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan materi pembelajaran. Yang keempat, peserta didik mampu memberikan contoh sesuai dengan pengalamannya sendiri. Yang kelima, peserta didik mampu mendemonstrasikan tugas di depan kelas. Yang terakhir, peserta didik mampu memberikan argumen pendapat saat diskusi. Selanjutnya yaitu perkembangan psikologis bagian emosi. Instrumennya adalah yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan rasa percaya diri. Yang kedua, peserta didik mampu mengendalikan amarahnya. Yang ketiga, peserta didik mampu berinteraksi dengan teman sejawatnya. Selanjutnya, perkembangan psikologis bagian psikososial. Ada 3 tahap. Yang pertama yaitu peserta didik mampu bekerja sama dengan kelompoknya. Yang kedua, peserta didik mampu mengungkapkan pendapatnya dalam diskusi. Yang ketiga, peserta didik mampu bersosialisasi dengan warga sekolah. Untuk perkembangan psikologis bagian moral ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu hadir tepat waktu. Yang kedua, peserta didik antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik patuh dan hormat kepada guru. Yang keempat, peserta didik tidak mengganggu teman sejawat saat proses pembelajaran. Selanjutnya yang akan diobservasi adalah motivasi siswa. Pertama, peserta didik tidak mudah putus asa dalam mengerjakan sesuatu. Peserta didik antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik bersemangat dalam mengerjakan tugas kelompok. Yang keempat, peserta didik sangat senang pada pembelajaran ini sehingga ingin mengetahui lebih lanjut pokok bahasan ini. Yang kelima, peserta didik mampu hadir tepat waktu. Yang keenam, peserta didik tidak mudah putus asa dalam mengerjakan sesuatu. Selanjutnya, bagian etnik dan kultural. Bagian etnik dan kultural disesuaikan dengan lingkungan nilai sosial kultural dari suatu daerahnya. Pertama, peserta didik menghargai etnik sesama teman. Yang kedua, peserta didik menghargai keberagaman budaya sesama teman. Yang ketiga, peserta didik belajar tarian tradisional atau lagu tradisional bersama teman. Selanjutnya, perkembangan motorik. Perkembangan motorik ada 2. Yang pertama, peserta didik dapat menggerakkan anggota tubuhnya dengan baik. Yang kedua, peserta didik memiliki fungsi gerak tubuh, berjalan, berlari, dan melompat. Selanjutnya yaitu kemampuan awal. Kemampuan awal ini diobservasi pada saat awal pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mempersiapkan diri sebelum memulai topik baru atau mencari sebuah referensi. Yang kedua, peserta didik aktif menjawab pertanyaan awal dari guru. Status sosial peserta didik. Yang pertama, peserta didik pergi ke sekolah diantar oleh orang tua menggunakan kendaraan pribadi atau peserta didik pergi ke sekolah menggunakan angkutan umum. Atau bisa saja dia jalan kaki ke sekolah. Selanjutnya, minat peserta didik pada saat belajar. Ada 4. Yang pertama, peserta didik suka dengan media yang digunakan guru.
Kedua, peserta didik senang ketika guru menggunakan media teknologi. Yang ketiga, peserta didik bertanya kepada guru jika tidak bisa menjawab pertanyaan. Yang keempat, peserta didik bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran dalam kelas. Gaya belajar. Gaya belajar ada 4. Yang pertama, peserta didik mengekspresikan diri melalui komunikasi dengan sesama teman. Yang kedua, peserta didik suka berdiskusi dan senang berbicara. Yang ketiga, peserta didik cenderung menggunakan gaya belajar visual, audiovisual, dan kinestetik. Yang keempat, peserta didik dapat duduk dengan tenang di waktu yang lama.